Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat teman-teman digital marketer. Jumpa lagi dengan saya Rahman Junaidi dari rahmanreview.com. Kali ini kita akan melanjutkan di modul berikutnya di Spintax App Masterclass, yaitu apa itu Spintax, kemudian pro dan cons, jadi kelebihan dan kekurangannya. Seperti yang sudah saya singgung di video sebelumnya, bahwa Spintax App ini adalah sebuah plugin WordPress yang bisa membuat ribuan artikel unik, kemudian lolos copyscape dan SEO friendly hanya dari satu artikel master. Jadi dari satu artikel ini akan dibuat menjadi ribuan artikel unik. Salah satu keunggulannya bisa sudah mendukung blog editor dan Elementor. Jadi teman-teman bukan hanya bisa membuat artikel biasa, tapi juga landing page yang banyak ya, landing page yang banyak menggunakan Spintax. Kemudian Spintax juga sudah mendukung dengan berbagai macam plugin SEO yang saat ini banyak digunakan di para pengguna WordPress. Mungkin salah satunya teman-teman juga. Nah, di sini bagian ini saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih melihat lebih jauh apa itu Spintax dan komponen-komponen apa saja di dalamnya. Nah, yang bisa dilakukan Spintax untuk teman-teman, yang pertama optimasi SEO. Nah, dengan Spintax ini jadi teman-teman tidak perlu menguasai teknik SEO yang ribet. Nah, kalau teman-teman belum paham apa itu SEO, tenang, karena nanti di bagian berikutnya insya Allah saya akan sharing apa itu SEO. Kemudian yang jelasnya SEO itu dibagi dalam 3 komponen utama, dimulai dari riset keyword beserta turunannya, riset, kemudian analisa, dan menentukan apakah keyword ini layak untuk digunakan atau tidak. Seperti itu. Makanya di sini saya hanya mengatakan beserta turunannya. Kemudian on page SEO ini juga beserta turunannya. Jadi masing-masing bagian ini ada juga poin-poin isinya. Jadi tidak semata-mata adalah 3 poin ini saja. Jadi SEO itu agak ribet, dan Spintax App ini membantu teman-teman untuk menghilangkan proses itu. Nah, selebihnya akan kita bahas di video berikutnya. Nah, sebagai referensi teman-teman bisa mengunjungi panduan SEO belajar, panduan belajar SEO untuk pemula di sini. Kemudian jika teman-teman sampai saat ini beranggapan bahwa SEO itu tidak penting, coba teman-teman amati dulu data-data yang sudah saya lampirkan di bawah sini. Nah, di sini dari HubSpot maupun dari Zero Limit Web dan lain-lain mengatakan bahwa 60% marketer mengatakan SEO blog content dalam artian inbound marketing ini membawa lead yang sangat bagus. Nah, kemudian faktanya konsumen ini sebelum membeli, 70% dari para pembeli itu mencari informasi tentang sebuah produk. Nah, jika aspek SEO teman-teman bagus, otomatis sales juga akan meningkat secara tidak langsung ya. Karena setelah dia mengunjungi website, di situ juga tergantung dari apa yang di dalamnya biasa dikenal dengan funneling, ada juga di situ. Kemudian bahkan 70% mengatakan bahwa SEO ini lebih efektif dari pay per click. Jadi SEO lebih powerful daripada iklan. Nah, ini berdasarkan data ya. Ini bukan saya karang sendiri, tapi memang berdasarkan data. Teman-teman bisa mengunjungi
linknya di sini. Kemudian Spintax App juga mengurangi biaya marketing. Jadi sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman, selain membangun brand, tujuan teman-teman beriklan itu apa? Apapun alasannya, pasti tujuan utamanya itu adalah traffic. Nah, secara logika jika website teman-teman masuk halaman pertama, apalagi di top 5, maka otomatis teman-teman pasti akan kebanjiran traffic. Nah, sedangkan jasa SEO itu mahal ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Jika mahal, kenapa banyak para pebisnis yang rela membayar mahal jasa SEO? Nah, jawaban yang paling masuk akal adalah SEO benar-benar membantu sebuah bisnis itu untuk maju. Kemudian aman dari duplikat konten. Oke. Karena sudah ada sistem otomatis dari Spintax ini untuk mencegah duplikat konten. Kemudian otomatis buka cabang bisnis di seluruh kota di Indonesia ini. Dalam pelaksanaannya di websitenya nyata dalam prakteknya adalah dengan mengoptimasi potensi lokal bisnis. Nah, untuk optimasi lokal bisnis ini berhubungan dengan sini ya, teman-teman bisa melihat data di sini. Jadi 30% pencarian yang dilakukan lewat mobile ini semua related dengan lokasi. Ingat, Google ini data dari sumber dari Google langsung. Kemudian 20% dari total jumlah pencarian ini Nirbi ini kalau tidak salah di sekitar di dekat lokasi, di dekat user, ini akan berakhir dengan pembelian. Kemudian 40% adalah 40% dari pencarian itu mencari informasi tentang informasi lokal. Nah, ini dari sosial media today, pencarian lokal. Jadi sangat, dengan adanya fitur shortcut kota di Indonesia ini sangat membantu teman-teman untuk memaksimalkan potensi. Nah, tentu akan berimbas juga kepada poin yang tadi di sini. Otomatis bisa buka cabang bisnis di seluruh kota di Indonesia. Itu hubungannya. Oke, saya kira sampai di sini teman-teman cukup paham ya apa yang saya maksudkan. Nah, kemudian garansi fast respon. Nah, fast respon ini sebagai salah satu vendor digital kreatif Bigasin, yaitu induk perusahaan dari Spintax ini, memberikan support yang sangat bagus di private launch-nya. Kebetulan masih menggunakan grup WhatsApp sebagai media komunikasi untuk saat ini ya. Mungkin kedepannya akan dibuat grup khusus baik di WA ataupun di grup Facebook ataupun di grup Telegram untuk meningkatkan layanan yang diberikan. Kemudian berikutnya kita masuk di fungsi core. Nah, ini fungsi core ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman apa saja yang ada di dalam Spintax dan bagaimana memanfaatkannya. Ini semacam waltruk dalamannya ya, jeroan-jeroannya. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, saat ini adalah Spintax versi 2 yang ada di pasaran. Kebetulan saya menginstalnya di sini ya, bisa teman-teman lihat di versi 2. Nah, versi 3 akan dilaunching secara umum nanti tanggal 11. Nah, di sini ada, bisa teman-teman lihat perbedaannya tidak terlalu signifikan ya, tapi ada yang krusial nanti akan saya tunjukkan di bagian lain. Oke, kita kembali dulu. Running in background, set and forget ya. Ini set and forget ini maksudnya
setelah teman-teman membuat artikel master dan memasukkannya ke dalam Themes, jadi teman-teman tidak usah tunggu, nanti akan jalan secara otomatis ya. Bisa teman-teman lihat di sini waktu postingnya, kemudian yang sudah tergenerate berapa, yang diizinkan itu berapa. Jadi dari satu artikel master ini itu akan menciptakan 100.000 artikel. Ini bisa disetting. Nah, jika ada terjadi duplikat, maka otomatis Spintex memiliki fitur lain yang bisa disesuaikan. Nah, fitur itu akan muncul di Spintex versi 3. Kemudian cukup dengan shared hosting, yes, karena kebanyakan auto block. Jadi Spintex ini masuk juga dalam kategori auto block. Dan auto block ini kebanyakan vendor hosting di Indonesia, apalagi shared hosting, itu sangat tidak menganjurkan ya, melarang. Bahkan tidak jarang ada yang akunnya dibanet langsung tanpa pemberitahuan seperti itu, karena memberatkan server. Nah, beruntungnya dengan Spintex ini tidak perlu teman-teman membutuhkan spek yang sangat besar. Nah, dengan adanya fitur benchmark and load. Nah, jadi contohnya di sini ya, di domain saya yang ini, setelah diinstal kemudian kita lihat dulu, kayaknya salah ini, benchmark seharusnya ya, di bagian ini benchmark. Nah, jadi di dalam Mark Now seperti ini akan muncul pilihan rekomendasi yang diberikan oleh Spintex terhadap hosting yang teman-teman punya. Oke, sebentar kita lihat dulu proses loading ya. Nah, ini perlu teman-teman tahu, saya hostingnya di shared hosting biasa. Jadi, nah ini jadi sekali generate, Spintex ini menyarankan 4 artikel saja yang dijalankan untuk mencegah pembebanan pada server seperti itu. Kemudian export import. Nah, ini export import ini seperti setting maupun short code. Kemudian autofocus keyword. Nah, ini fungsi ini akan lebih bagus kalau nanti kita praktekkan. Kemudian auto sticky shortcode. Jadi kota yang tergenerate akan muncul di artikel. Nah, dalam contoh ini saya akan memperlihatkan contohnya juga. Jadi di sini ya. Nah, Kalimantan Utara. Ini short code salah satu. Nah, ini Kalimantan Utara. Ini short code yang saya buat di dalam Spintex. Kemudian short code ini juga bisa muncul di sini. Nah, kemudian Kalimantan Utara di sini. Terus juga ada di mana lagi ya? Pokoknya di dalam artikel ini bisa dipanggil ya, baik judul maupun kota. Kalau Kalimantan Utara ini provinsi ya. Nah, ini Sabtuari nih. Ini daerah mana saya nggak tahu nih. Waktu itu asal generate aja. Nah, ini hasil menggunakan Elementor. Nah, ini hasil Elementor. Jadi landing page yang teman-teman punya juga bisa dibuat beda ya. Nah, lebih mirip ke Sabtuari. Ini sangat bagus sekali. Apakah sudah terindeks atau belum ya? Sabtosari ya, mungkin ini ya. Keliru. Oh, masih belum terindeks. Ya, masih belum terindeks. Soalnya keyword harga dan keyword beli dikuasai oleh marketplace. Nah,
Tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena ada tekniknya juga yang insya Allah akan kita sharing bagaimana mengakali ini, karena ini termasuk buying keyword yang dikuasai oleh marketplace, agak susah. Jadi kita maksimalkan di keyword informasi maupun keyword investigasi. Kemudian fitur berikutnya yaitu internal ticket support. Nah, ini termasuk di garansi support yang tadi ya, salah satu bentuk nyata dari Spintax ini. Jadi teman-teman tidak perlu login ke member area, cukup dari dashboard, baik di versi 2 maupun versi 3 ini sudah ada. Nah ini, jadi spintaxapp.digas.in ini adalah website saya di Gas, ini website gratis. Cuma ini kayaknya menyalahi aturan ya, seharusnya tidak boleh menggunakan brand. Jadi ini kemungkinan nanti akan diambil alih oleh pihak Spintax. Tidak apa-apa, karena memang untuk official, jadi sah-sah saja. Nah kemudian bisa dilihat ya, ini subjeknya. Nah teman-teman tinggal request tiket, nanti tiket yang teman-teman punya akan muncul di sini jika pernah mengirim tiket ke bagian support. Oke, berikutnya, nah ini Elementor sudah saya tunjukkan ya, salah satu contohnya tadi. Kemudian di generate multiple template. Nah ini multiple template ini bisa juga seperti ini logikanya. Nah ini ya, Spintax. Nah misalnya teman-teman menargetkan 2 produk yang berbeda, taruhlah satu produk ya, satu produk. Nah satu produk ini berdasarkan tipe konten, satu produk berdasarkan tipe konten ini ada setidaknya ada 3 ya kalau tidak salah, 3, yaitu konten informasi, keyword intent ya, intent informasi, kemudian investigasi, dan konten penjualan yaitu buying keyword. Seperti itu, jadi 3. Masing-masing tipe konten ini tentu memiliki isi yang berbeda. Nah teman-teman bisa memaksimalkan itu. Jadi satu kali jalan tergenerate, tidak menunggu ini dulu kemudian satu lagi, tidak. Jadi satu kali proses, semua yang ada di dalam daftar ini akan langsung terproses. Seperti itu, makanya ini ya, itu yang maksudnya generate multiple template atau artikel. Nah software dengan plugin SEO oke, sudah banyak ya seperti ini. Nah ini SS ini dari Yoast. Kemudian nah ini teman-teman juga bisa membuat custom short code sendiri. Di sini custom short code itu banyak ya, bisa dari short code keyword ataupun short code kota maupun kamus yang teman-teman punya sendiri juga bisa. Nah contohnya di sini ini apa ya, ini real keyword untuk toko online ya, toko online, all shop, grosir. Nah ini akan dipakai nanti di dalam artikel seperti itu. Kemudian masuk lagi di bagian, nah ini adalah jadi hal yang saya sebutkan ini, oh ya ini masih versi 2 ya, jadi poin-poin ini masih versi 2, sedangkan versi 3 itu ada lagi yang namanya text to spin. Oh versi 2 juga sudah ada text to spin. Nah apa sih fungsinya? Oke, saya akan sedikit mendemokan ya di sini. Nah contohnya tips cantik lah, tips atasi corona lah. Nah ini
Nah, jika teman-teman kebetulan mungkin jualan APD atau jualan yang lain ya, atau mungkin kurma. Nah, ini kan ini termasuk konten penjualan yang tadi. Harga, keyword harga dan jual. Nah, konten informasinya seperti apa? Seperti ini. Nah, ini oke-nya. Sebentar, kita copy dulu. Copy, masukkan ke sini ya. Teks biar format HTML-nya hilang. Kemudian kita klik text to syntax. Nanti akan muncul syntax dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman tidak perlu artikel rewriter lagi. Seperti itu, sudah termuncul sendiri. Nah, ini. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal dengan mudah menggunakan ini ya, menggunakan ini untuk teman-teman gunakan, ataupun teman-teman bisa mengedit ketika pada saat seperti itu. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bagian pro dan cons. Saya menulisnya wow dan blah, biasalah. Oke, sekarang pro-nya. Spintax App ini mudah digunakan, kemudian sudah support Elementor dan Block Editor, kemudian bisa digunakan di shared hosting, jadi tidak memerlukan tinggi, kemudian harganya relatif terjangkau ya jika dibandingkan dengan manfaat ataupun benefit yang teman-teman akan dapat dari penggunaan Spintax ini. Harganya yang diberikan sangat terjangkau. Kemudian grup support juga ada, dan komunitas, ada juga komunitas yang disediakan untuk sekedar sharing maupun tanya jawab sesama member ataupun sesama dari pihak developer juga. Kemudian selain itu, selain pada saat pengetesan Spintax ini saya tidak menemukan adanya kendala yang berarti dalam proses penggunaan. Semua lancar-lancar saja. Nah, kemudian saya sarankan jika teman-teman sebelum memutuskan, jika ragu, teman-teman bisa mencoba versi gratis Spintax App ini. Nanti teman-teman akan dapatkan subdomain seperti ini, spintax.digas ini ya. Jadi nama domain teman-teman .digas.in. Nah, ini teman-teman akan mendapatkan satu buah website itu dengan Spintax Apps versi 3 yang bisa teman-teman gunakan dulu sebelum memutuskan untuk membeli versi premiumnya. Nah, kemudian jika teman-teman ingin belajar lebih lanjut tentang Spintax App ataupun sekedar tanya jawab untuk fast responnya, teman-teman bisa join di grup Telegram Spintax App Masterclass di sini. Nah, saya tutup dengan mengatakan bahwa Spintax App ini bukanlah yang terbaik, tapi Spintax App memberikan yang terbaik untuk Anda, untuk teman-teman. Oke, saya kira di video kali ini, di modul kali ini, apa itu Spintax dan jeroan-jeroannya cukup jelas ya. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman komentar ataupun tanya di grup juga bisa. Sampai jumpa di modul berikutnya. Sukses selalu buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.